Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sumana khususon lil imam al-alim al-alamah Syekh Syarifuddin An-Nawawi rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid daraini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku sekalian, teman-temanku, sahabat-sahabatku, dimanapun panjenengan berada yang saya cintai, rahimakumullah, hamdan wa syukran lillah. Kita bersama-sama di hari yang penuh berkah ini senantiasa diberikan taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga kita bersama-sama dapat bertemu kembali untuk belajar bersama. Sekali lagi marilah kita tata niat kita. Semoga niat kita betul-betul lillah. Semoga niat kita betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya memberikan kemanfaatan, kemaslahatan, dan keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, teman-temanku, sahabat-sahabatku, dimanapun panjenengan berada yang mendengarkan, khususnya seperti biasanya ini nanti akan saya maknai dengan bahasa Jawa yang pertama, kemudian akan saya ulang dengan menggunakan makna bahasa Indonesia. Semoga dengan ini harapan saya rekan-rekan sekalian yang mendengarkan khususnya dapat memahami dan mengerti apa yang saya sampaikan, apa yang saya bacakan, sehingga belajar bersama kita kali ini betul-betul bisa manfaat, khususnya manfaat bagi saya pribadi dan panjenengan semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, marilah kita mulai belajar bersama kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wis ngendika Sopo al-Murzabani, Imam Murzabani rahimahullahu ta'ala alaih. Yahtaju butuh sopo al-musolli wong kang sholat, butuh ila arba'i khisolin maring papat piro-piro pagerti, hatta turtafa'u sehingga den angkat utawa den terimo opo sholatu sholate musolli. Nopo sekawan niku wau khuduril qalbi rupane suci hadire ati, wa syuhudil aklilan oleh ningali akal, wa khuduil arkani lan dipene piro anggota, wa khusyuil jawarihi lan antenge utawa khusyuke piro-piro anggota dhahir. Faman mongko utahe sabane wong iku salat sapa man bila huduri kolbin kelawan tanpa hadiri ati, bahwa mongko utawi man iku musallin
kang salat lain kang lelan. Waman lan utai sapane wong iku salat sapa man bila syuhuti aklin kelawan tanpa pesakseane akal. Bahwa mongko utawi man iku musallin kang salat sain kang lali. Waman lan utai sapane wong iku salat sapa man bila khudu'il arkani kelawan tanpa DP-DP-ne pira-pira anggota. Bahwa mongko utawi man iku musallin kang salat jafin kang wangkut. Wa manan utai sapane wong iku salat sapa man bila khusyu'il jawarihi kelawan tanpa antenge pira-pira anggota. Fahuwa mongko utawi man iku musallin kang salat khotiin kang luput. Wa man lan utawi sabane wong iku salat sapa man bihadil arkani kelawan iki pira-pira rukun. Fahuwa mongko utawi man iku musallin kang salat wafin kang nuhoni utawa kang sempurna. Saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabatku, teman-temanku dimanapun panjenengan berada, sekali lagi kali ini kita meneruskan apa yang telah kita pelajari kemarin. Kemarin kita telah belajar dari syarah matan hadis 1, hadis innamal a'malu binniyat ila akhiri, dimana kemarin kita belajar yaitu tentang pentingnya niat agar kita tidak termasuk golongan at-tasmi', yang telah kita ketahui bahwa at-tasmi' adalah berusaha untuk menceritakan amal perbuatan kepada orang lain. Semisal orang melakukan amalan sholatul lail, semisal melakukan sholat tahajud, semisal dengan membaca, kemudian setelah itu membaca sholawat 25.000 semisal, dan di pagi harinya dia cerita-cerita kepada teman-temannya bahwa tadi malam saya begini, bahwa tadi malam saya sholat tahajud dengan baca sholawat 25.000 semisal. Maka berhati-hati dengan amalan seperti ini. Kita ketahui kemarin bahwa contoh amalan yang seperti ini termasuk at-tasmi' atau disebut dengan at-tasmi', yang kategorinya sama halnya dengan riya, yang muhitun lil amal, yang bisa melebur terhadap sebuah amal. Maka berhati-hati. Dan untuk selanjutnya ini adalah penjelasan dari Imam Al-Murzabani. Beliau menjelaskan tentang niat niat yang terkait dengan sholat, atau menjelaskan sesuatu yang dibutuhkan terhadap musolli atau orang yang sholat. Kenapa sholat ini dijelaskan di sini? Kenapa masuk dalam syarah atau penjelasan dari hadis innamal a'malu binniyat? Karena sholat itu sekali lagi sangatlah penting, atau kewajiban pokok, kewajiban utama yang harus dilaksanakan, yang harus dikerjakan, yang harus diamalkan oleh semua orang muslim. Semua muslim. Maka karena sangat pentingnya sholat, di sini sholat dimasukkan dalam penjelasan dari innamal a'malu binniyat. Karena selain itu, keterkaitan antara niat dan sholat itu sangat terkait. Karena sholat tanpa niat yang benar, maka sholat kita akan tidak sah, akan tidak diterima. Mungkin sah tapi tidak
makbul mungkin, tidak diterima. Hanya menggugurkan kewajiban saja, semisal. Walaupun urusan diterima atau tidak ini adalah urusan Allah, tapi kriterianya agar atau harapan kita, sholat kita itu diterima itu ada. Ada kriterianya. Ada pokok-pokok atau hal-hal yang kita lakukan agar sholat kita itu, atau hal-hal penting yang harus kita lakukan agar sholat kita itu bisa diterima. Saudara-saudaraku yang tercinta, bahwa di sini qala al-Murzabani rahimahullahu taala alaih yahtaju al-musalli ila arba'i khisalin hatta turtafa'u sholatuh. Imam al-Murzabani berkata bahwa seorang musalli itu membutuhkan 4 adab, khisalin, 4 budi pekerti, 4 tingkah laku, sehingga sholatnya bisa diterima. Sekali lagi, seorang musalli atau seorang yang sedang melakukan sholat itu membutuhkan 4 adab, membutuhkan 4 budi pekerti, membutuhkan 4 tingkah laku yang sehingga sholatnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yang pertama, sekali lagi menurut Imam al-Murzabani, yang pertama yaitu adalah huduril qalbi, hadirnya hati. Sekali lagi, huduril qalbi. Yang kedua adalah syuhudil akli, akal menjadi saksi atau persaksian akal. Kemudian yang ketiga adalah khudu'il arkan, semua anggota rukun, semua atau beberapa rukun kita. Di setiap rukun kita harus merendahkan diri. Jadi merendahkan diri dalam setiap rukun yang kita kerjakan. Wa khusyu'il jawarih, kemudian yang keempat adalah khusyuknya beberapa anggota zahir atau anteng, tidak kesana kemari. Anggota kita yang zahir, misal tangan atau kaki kita itu harus tenang, harus khusyuk, jangan gerak kesana kemari, sehingga bisa membatalkan sholat kita semisal. Maka ini harus kita hindari agar sholat kita diterima. Nah, kita lanjutkan. Faman sholla bila huduril qalbin. Lagi faman sholla bila huduri qalbin fahuwa musalli lahin. Maka di sini dijelaskan bahwa barang siapa yang sholat tanpa hadirnya hati kita, hadirnya hati kolbi kita kepada Rabb, pada Tuhan kita, maka fahuwa musallin lahin, maka yang seperti itu dinamai atau disebut dengan seorang yang sholat yang memalingkan dirinya kepada Rabb-nya, lahin. Jadi dia kelihatannya sholat, tapi hatinya tidak hadir. Maka yang seperti ini disebut dengan musallin lahin, seorang yang sholat yang memalingkan diri kepada atau memalingkan diri dari Tuhannya, dari Rabb-nya. Kemudian wa man sholla bila syuhudi aklin fahuwa musallin sahin. Kemudian yang kedua, apabila ada seseorang yang sholat tanpa menjadikan akal ini sebagai saksi, tanpa persaksian akal
bahwa kita itu betul-betul sholat, betul-betul menghadap kepada Rabb kita, maka fahuwa musholin syahin, maka hal yang seperti itu dinamai atau disebut dengan musholin, orang yang sholat, sahin yang lupa. Jadi sekali lagi, khudhu riqalbin wasyuhudi aklin, hati kita harus ingat, harus hadir, akal kita harus ingat, akal kita harus menjadi saksi, menyaksikan bahwa kita betul-betul hadir, hati kita betul-betul hadir, akal kita betul-betul ingat, akal kita betul-betul menjadi saksi bahwa bahwa kita ini lagi beribadah, bahwa saya lagi beramal ibadah atau melakukan sholat atau beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus, sekali lagi, pertama harus hadir, kemudian harus syuhudu aklin, akal kita. Setelah hati kita hadir, maka akal kita harus menjadi saksi bahwa kita betul-betul menghadap pada ilahi Rabbi. Karena ketika akal kita tidak hadir, cuma hati saja, hati kita hadir, ya Allah, tapi akalnya kemana-mana, memikirkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan sholat, semisal memikirkan sesuatu yang ada di luar, semisal memikirkan pakaian yang sedang disuci, semisal, maka yang seperti itu dinamakan dengan musholin la sain, seorang yang sholat tapi lalai. Wa man sholla bila khudu'il arkan fahuwa musholin jafin. Dan selanjutnya, barang siapa yang sholat tanpa merendahkan diri dalam setiap rukun-rukunnya, jadi tidak khudu, tidak merasa rendah di hadapan Rabb-nya ketika melakukan setiap rukun-rukun yang dia kerjakan, maka orang yang seperti itu termasuk golongan musholin jafin, orang yang sholat akan tetapi tidak sopan. Jafin, jadi sholat tapi boten sopan, tapi tidak sopan, tidak tahu diri di hadapan Rob, kok tidak sopan, tidak khudu, tidak merasa rendah diri bahwa manusia, bahwa hamba itu padahal betul-betul rendah, betul-betul lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya seharusnya kita harus merasa rendah, merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua anggota tubuh kita, semua rukun-rukun, ketika kita melakukan rukun-rukun, maka di setiap rukun yang kita kerjakan itu kita harus merasa rendah, merasa lemah di hadapan Rabb kita. Maka ketika itu tidak kita lakukan, kita tidak merasa atau tidak merendahkan diri kita di hadapan Rabb kita, maka kita termasuk golongan musholin jafin, orang yang sholat yang tidak tahu etika, yang tidak sopan. Tadi sudah hadir, hatinya hadir, akalnya juga sudah menyaksikan bahwa dia betul-betul beribadah pada Sang Ilahi Rabbi, tapi setiap gerakan rukunnya tidak disertai dengan rasa rendah diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada Rabb-nya, maka yang seperti ini termasuk golongan musholin jafin. Sekali lagi, musholin jafin, orang yang sholat tapi tidak tahu sopan santun. Wa man sholla bila khusyu'il jawarih, dan barang siapa yang sholat dengan tanpa
tenangnya setiap anggota yang dohir, fahuwa musholin khoti. Maka yang seperti itu termasuk golongan orang yang sholat tapi khoti, khilaf, luput nih. Khilaf, jadi salah. Jadi orang sholat itu ya harusnya khusyuk, tenang, kakinya ya, kaki tangan kita ya harusnya tenang, jangan gerak-gerak ke sana kemari. Yang bukan termasuk rukun sholat, waktunya sujud tangannya sambil ngeplak kancanya semisal, itu ya namanya musholin khote, orang yang sholat tapi khilaf. Wa man shola bihadil arkan, saudara-saudaraku, kita lanjutkan. Wa man shola bihadil arkan fahuwa musholin wafin. Dan barang siapa bisa melakukan setiap rukun yang di atas tadi atau penjelasan dari Al-Imam Al-Murzabani di atas, maka dia termasuk golongan musholin wafin, orang yang sholat yang sempurna, golongan yang sempurna. Jadi dia bisa huduril qalbi biasyudil akli, akalnya bisa menjadi saksi atau akalnya menyaksikan, wa khudu'il arkan, setiap rukun-rukunnya dia merendahkan diri, wa khusyu'il jawari, setiap anggota badannya dia tenang, dia khusyuk, anggota badannya khusyuk. Maka yang seperti ini, bila kita bisa melakukan sholat itu dengan keempat adab ini atau budi pekerti ini, insya Allah kita akan menjadi musholin wafin, seorang musolli atau yang sholat yang sempurna. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bisa mengamalkan amalan yang baik sebagaimana yang disampaikan atau yang dijelaskan oleh beliau Imam Al-Murzabani. Amin amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, mungkin kali ini penjelasan atau belajar bersama kita cukupi sekian. Semoga menjadi amalan yang betul-betul manfaat, barokah, maslahah fitini wa dunya wal akhirah. Dari saya awal akhir, apabila ada kekurangan, kekhilafan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon dimaafkan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.